What's up semuanya, kembali lagi bersama gue Afriel. Dan beberapa jam yang lalu sudah menonton ya, mungkin teman-teman sudah pada nonton tentang pertandingan antara Dewa Kipas melawan GM Irene Sukandar yang dimenangkan telak 3-0 oleh Irene Sukandar ya. Maklum ya, Grandmaster bukan hanya sebuah gelar doang, tapi emang sebuah kemampuan yang sangat luar biasa dan layak untuk menjadi satu kekuatan dalam sebuah pertandingan. Dan di sini tadi gue udah nonton live udah bersama teman-teman gue tadi juga live juga, jadi gue live nonton mereka live gitu ya. Sorry ini nggak bisa gue perbesar atas alasan hak cipta, nanti takutnya diklaim sama pemilik hak cipta, jadinya gue buat ukurannya segini doang, tapi nggak masalah. Video yang gue putar ini insya Allah yang paling tinggi kualitasnya, ya yang paling tinggi kayaknya nih ya 1080 ya, yang paling tinggi, dan video ini juga berjalan 1080 juga, jadinya biarpun kecil gue rasa masih bisa ditonton. Oke lah ya. Di sini gue hanya ingin menganalisa tentang pertandingan yang tadi gue tonton ya. Ya seperti yang teman-teman tahu, analisa gue tuh hanyalah analisa dari seorang gembel yang hobinya main di pos ronda dan seorang amatir yang sama sekali nggak pernah ikut turnamen catur gitu. Tanya pernah ikut ya, cuman turnamen antar sekolah doang dan kagak menang gitu. Jadi di sini ada beberapa hal poin yang mungkin menjadi alasan utama Ibu Irene Sukandar ini bisa hajar langsung 3-0 Pak Dewa Kipas. Yang pertama sudah pasti ini adalah perbedaan mental ya menurut gua ya. Menurut gua mental dari keduanya ini sudah beda banget ya. Kalau Ibu Irene Sukandar sudah jelas, jangan ditanya lagi mentalnya itu gimana ya. Pasti mentalnya baja banget dalam pertandingan. Kalau Pak Dadang Subur mungkin ini menjadi pengalaman yang terlalu besar ya untuk beliau ya, mengingat beliau tuh mainnya ya mentok paling di pos ronda sama teman-teman aja, atau juga mainnya online doang, yang kalau nggak salah akun Facebooknya pun dikelola oleh anaknya yaitu Ali Akbar. Jadi di sini sudah sangat kelihatan banget ya perbedaan mental dari keduanya itu jelas tidak imbang gitu ya. Handicapnya sudah nggak kuat banget di sini. Lalu yang berikutnya adalah sudah pasti dari pengalaman. Kalau gue sendiri ngelihat pergerakan yang dilakukan oleh Ibu Irene Sukandar itu pure pengalaman ya. Jadinya kelihatan banget tuh cara mainnya tuh agresif ataukah defensif. Dan yang gue lihat adalah mainnya agresif. Kenapa? Kalau misalnya main sama player yang bukan maksud gue merendahkan ya, tapi player yang menurut kita itu lebih lemah dari kita. Kalau kita melawan seseorang dan kita menganggap kayaknya sih lebih hebat gua dari lo, pasti lu mainnya akan agresif, dan itu yang gue lihat dari Ibu Irene Sukandar. Jadi permainannya tuh jauh lebih agresif daripada Pak Dadang Subur. Lantas juga di sini kan kita udah dikasih tahu ya, skornya itu 3-0 ya. Ada beberapa hal yang mungkin jadi sesuatu yang cocok juga untuk kita bahas, itu adalah pergerakannya. Kalau gua cek di ronde pertama dan kedua, itu pergerakan Ibu Irene Sukandar tuh masih mirip-mirip gitu ya. Masih mirip-mirip. Dia tuh mainnya tuh dengan fokus melihat peluang dari pergerakan bentengnya itu sendiri, dari pergerakan bidak bentengnya. Dan berbeda juga di game ketiga. Jadi game 1 dan game 2 itu menurut gue itu pergerakannya sangat statis banget ya. Di tengah-tengah itu statis, tapi di akhirnya itu dinamis. Karena ketika sudah mulai saling tukeran bidak, saling tukeran pion-pionnya itu, barulah di situ mulai kelihatan agresivitas dalam permainannya juga. Jadi sini udah kelihatan kalau Ibu Irene Sukandar itu sudah siap sama skema serangannya. Skema serangannya menurut gue itu hadir dari pengalaman yang luar biasa itu. Sebenarnya Pak Dadang Sukandar ini juga menurut gue luar biasa juga ya. Bisa nge-pressure gitu, bisa nge-pressure. Yang pertama itu bukan serangan, tapi juga skema yang akan dilakukan oleh Bu Irene Sukandar. Dan juga Pak Dadang tuh bisa mengetahui apa yang harus dilakukan setelahnya gitu kan. Karena di sini kelihatan skema yang dilakukan oleh Ibu Irene itu adalah posisi dari bidak-bidak beliau itu sendiri. Jadi memposisikan pion-pionnya, pion apa bidak sih nyebutnya ini, pion aja ya, pionnya seperti benteng, gajah, dan kuda, itu dia tuh pelan-pelan gitu. Jadi ada pergerakan-pergerakan yang kemungkinan besar bagi Pak Dadang Subur itu pergerakan yang menipu. Maksud pergerakan menipu ini adalah, andai kata nih, gua gerakin pion, ini satu pion gua gerakin, pasti lawan kita tuh berpikir, ini kenapa pion ini digerakin? Mikir terus, ini kenapa pion itu digerakin? Sehingga nanti untuk pergerakan yang lainnya tuh diacuhkan. Jadi di sisi lain dari
papan catur itu ada sebenarnya itu pergerakan yang lebih penting lagi. Cuman sama pemain lawan itu terlupakan karena kita menggerakkan pergerakan yang mengecoh. Nah, seperti itu. Dan itu yang gue lihat dari permainan Ibu Irena Sukandar. Emang beda banget ya. Grandmaster tuh emang berbeda banget di sini. Selain gara-gara taktik ya, ini karena menurut gue yang berikutnya ini ke taktik banget ya. Taktiknya itu Ibu Irena Sukandar menang. Yang pertama mental, yang kedua taktik, yang ketiga mungkin apa ya? Sebenarnya gue nggak meyakin juga. Tapi yang ketiga tuh mungkin satu sih, tentang tekad ya, tentang tekad. Menurut gue tekad sih. Karena di sini siapapun yang menang ya dapat hadiah uang juga gitu loh. Dapat hadiah uang juga gitu. Jadinya mainnya itu nggak 100% totalitas. Gue berpikir di situ juga sih. Dari pihak Pak Dadang mungkin berpikir, wah gue melawan Grandmaster nih, Grandmaster ya. Ya pasti orang-orang sudah pada sudah pada ngira nih, nggak mungkin gue menang gitu kan. Dan Ibu Irene juga mungkin sudah lebih percaya diri, aku ini seorang Grandmaster dan akan melawan seseorang yang lagi ramai dibahas di sosial media gitu. Dan juga mau menang apa kalah tetap aja dapat hadiah gitu kan. Mungkin kata hadiahnya ini nih yang bikin tekad masing-masingnya itu sedikit ngedown gitu ya, khususnya Pak Dadang Subur. Andai kata yang kalah nggak dapat duit mungkin jauh lebih niat lagi. Gue di situ mikirnya karena banyak yang mengatakan pertandingan catur atau drama catur ini tuh keduanya itu kenapa saling ikut, banyak ya, nggak sedikit juga yang mengatakan gini, mereka itu menerima karena hadiah uang. Ya banyak juga yang ngira kayak gitu. Dan gue juga termasuk orang yang ngira kayak gitu. Ikut karena hadiah uang. Alasan seperti inilah itulah gue anggap itu cuman alasan supaya media punya berita aja gitu. Tapi menurut gue tetap satu sih, hadiah yang menggiurkan itu jadi alasan. Dan ketika melihat hadiah menang atau kalah tetap dapat uang, di situ sudah ada tekadnya sudah mulai lemah gitu. Tekadnya orientasinya bukan untuk perang habis-habisan di dalam papan catur, tapi bodo amat lah, yang penting uang gitu, yang seperti itu yang gue maksud. Tapi jujur gue menikmati, cuman ini bukan level yang tertinggi banget ya, seperti itu. Soalnya gue mengharapkan level yang lebih tinggi lagi karena permainannya Ibu Irena Sukandar kan berstatus Grandmaster ya, tapi gue lihat permainannya itu belum memperlihatkan level yang Grandmaster banget. Atau mungkin karena lawannya itu bisa juga ya, karena lawannya bukan Grandmaster juga. Dan yang berakhir permainannya tuh kurang intens. Padahal gue mengharapkan permainan itu yang intens banget gitu ya. Tapi di sini gue no problem gitu. Gue sama sekali nggak masalah. Ini udah keren banget sih menurut gue. Dan dibilang menghibur ya, sebagai orang yang bukan pemain catur beneran, ini udah cukup menghibur. Tapi bagi mereka yang bahkan nggak tahu main catur dan cuma ikut-ikutan tren doang, menurut gue ini sangat menghibur gitu ya. Karena di sini bisa diperlihatkan perbedaan level Grandmaster dan juga bapak-bapak yang main online gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, Pak Dadang ini seperti yang gue bilang di awal, bisa memberikan pressure atau sedikit tekanan gitu loh, untuk membuat Ibu Irena Sukandar tuh dari tadi megang-megang rambut ya. Apa itu sejenis apa ya? Kayaknya pemain profesional tuh ada aja kegiatannya gitu ya. Megang-megang rambut lah, garuk-garuk kaki lah. Gue dulu juga gitu, ngehilangin galau atau mikirin cucian di rumah, pasti gue garuk-garuk pantat gitu, dan seperti itu. Oke lah ya, itu mungkin yang bisa gue bahas di pembahasan kali ini tentang analisis gue. Jadi ya semoga teman-teman bisa memahami aja analisis yang cuman seorang, ya bukan orang-orang jago lah ya, cuman orang yang ingin memberitahu tentang komentarnya aja, komentar gue aja. Jadi terima kasih telah menonton, gue Afriel dan sampai ketemu di video gue yang lainnya.